Dengerin Selva Podcast yuk. Ayo. Halo Selva People, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Self-Movement Space Podcast bersama aku, Alma Musa, atau biasa kalian sapa Almus, dari Event and Community Self-Movement Space, yang pastinya akan menemani Selva People pada podcast kali ini. Nah, seperti yang Selva People telah baca di bagian judul nih, kita pada kali ini akan membahas tentang forgiveness, atau bisa diartikan yaitu memaafkan gitu ya. Nah, pastinya untuk membahas hal tersebut, aku nggak sendirian. Aku juga bersama psikologis associate dari Self-Open Space, yaitu Kak Firza. Langsung aja kita sambut Kak Firza. Halo. Halo. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Almus juga. Gimana kabarnya? Siang Kak Firza. Baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain juga dalam kondisi yang baik ya, dan menikmati long weekend. Amin, sambil dengerin betul. kita nanti ya. Benar-benar. Kalau Oke. Kak Firza sendiri lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya sebenarnya lagi sibuk baca-baca jurnal gitu kan, karena emang lagi ada tugas untuk bikin konten gitu kan, konten-konten di literasi psikologi. Nah, sama sekalian sekalian nemenin teman-teman gitu kan yang ada sesi konseling sama aku. Itu sih. Oke. Mungkin kembali lagi nih ya ke topik yang kita akan bahas, yaitu memaafkan. Nah, sebelum mungkin lebih jauh pembahasannya, mungkin kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya definisi dari memaafkan menurut Kak Firza itu sendiri. Gimana Kak? Oke, memaafkan ya. Ini dari yang aku tahu ya. Jadi memaafkan itu jadi yang aku tahu, memaafkan itu sebuah pengalaman yang sangat personal gitu kan, yang mana nggak bisa dibedain dari satu orang ke orang yang lain, dan dalam prosesnya kita itu belajar untuk melepas segala sesuatu yang rasanya itu mengganggu gitu ya, baik dari sisi perasaan maupun pikiran kita yang muncul karena ada satu kejadian tertentu nih. Nah, kejadian tertentu itu biasanya kita nilai sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan ya gitu, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan tadi. Nah, kalau seandainya memaafkan itu sebuah proses, di dalamnya kita itu perlu nyadilin gitu. Nah, yang pertama lebih ke kemampuan dan pilihan kita. Kenapa sih aku ngomong perlu ada kemampuan dan pilihan? Karena dalam prosesnya nanti ya teman-teman, ketika kita mau memaafkan, kita akan dihadapkan pada perasaan dan pikiran yang perlu kita terima apa adanya gitu. Kenapa sih perlu seperti itu? Karena nantinya kita juga akan mencari gitu ya, atau menstabilkan lagi gitu, yang tadinya mengganggu kita jadi lebih netral nantinya. Dan yang kedua dari pilihan, harapannya memaafkan itu proses yang kita lakukan secara sadar. Nah, sadar kenapa sih butuh gitu ya? Kan kalau kita lihat memaafkan gitu ya, yang aku amati juga gampang banget gitu ngomong maaf di depan, tapi di ternyata masih ada banyak banget yang ganjel gitu ya. Masih bete gitu, masih sedih, masih kecewa, dan masih inget-inget terus gitu kan. Nah, harapannya ketika kita punya pilihan secara sadar untuk ngelepas diri nih dari semua kondisi itu, kita jadi punya ruang untuk bisa menoleransi. Dan ketika kita bisa toleransi nanti, harapannya kita pun juga bisa mengadaptasi gitu ya, pikiran atau perasaan yang lebih positif. Gitu sih dari yang aku lihat. Oke, berarti intinya erat kaitannya gitu ya, memaafkan dengan pengalaman yang kurang mengenakan, dan sebaiknya ketika memaafkan dilakukan dengan sadar, seperti itu lebih baik ya. Nah, pastinya kan semua orang pernah merasakan kondisi tidak enak tersebut ya. Seperti mungkin merasakan kecewa ataupun menyesal gitu ya akan suatu hal atau peristiwanya. Nah, jika tidak keberatan nih Kak Firza, boleh nggak sedikit membagikan pengalaman dari rasa kurang mengenakan atau rasa kecewa, penyesalan gitu yang pernah dialami oleh Kak Firza? Wow, pengalaman pribadi ya. Iya, boleh. Oke. Kalau mau menjawab ya. Iya. Oke. Sekalian sharing gitu ya di sini.
alami. Jadi aku pun juga nggak beda dari teman-teman yang mungkin dalam hidupnya pernah lah ya ngalamin satu atau dua kejadian yang nggak menyenangkan. Nah, kalau aku sendiri punya ceritanya, ini ya hubungan relationship dengan mantan pacar aku dulu gitu, dimana kita udah ngejalanin hubungan yang cukup lama bertahun-tahun gitu kan, dan akhirnya kandas gitu di tengah jalan, sakit banget gitu kan. Dan yang bikin sakit adalah dibiarkan tidak tahu gitu tentang apa sih yang bikin kita udahan, problemnya ada di mana gitu kan. Nah, orang nih pada umumnya kalau ada di posisi itu, dan aku juga cenderung untuk cari-cari tahu gitu di diri kita sendiri ya kan. Kita coba cari jawabannya apa. Nah, dari situ aku ini ya, secara nggak aku sadari pada waktu itu ternyata aku tuh ngerasa kayaknya ini kesalahan ada di aku deh gitu. Kayaknya nggak mungkin deh orang ini mutusin aku tiba-tiba tanpa alasan gitu kan. Yang mana kayaknya ada sesuatu yang salah nih, dan itu kayaknya ada di aku. Nah, awalnya marah gitu kan. Awalnya marah sih sama dia, tapi ketika aku jalanin terus kok lama-lama akunya ya yang jadi nggak suka sama diriku sendiri. Lama-lama kayak, ya ini salahmu, kali aja kamu egois gitu ya waktu itu ya, cara mikir aku kayak gitu tuh. Kali aja tuh kamu egois, kamu tuh nggak bisa denger dia gitu kan. Pantas aja lah dia ninggalin kamu. Ahli banget gitu kan ngata-ngatain diri sendiri. Nah, di situ aku ngerasa down banget. Itu salah satu peristiwa terdown dalam hidup aku sih. Dan di situ juga nih Almus gitu kan dan teman-teman, aku baru tahu kalau seandainya aku ngalamin gejala depresi. Gimana sih rasanya kalau bisa sharing gitu ya. Tuh rasanya, kalau seandainya teman-teman ngelihat orang-orang sekitar kita pada ngejokes, pada ketawa, kita tuh malah mempertanyakan gitu. Mereka ketawa ini ngapain sih? Kok aku nggak relate ya? Kok aku nggak bisa ngerasa kayak gitu sih? Gitu. Ini apa ya? Down banget, yang sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain pada waktu itu. Tapi memang dari prosesnya pelan-pelan gitu ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang support. Semuanya secara tahap demi tahap aku ini sih diingetin gitu kalau ya kamu tuh masih punya gitu, dengan hadirnya mereka kamu tuh masih punya seseorang, kamu tuh masih ada loh yang mau ngerangkul kamu kalau kamu itu kayak gini ya, walaupun terlepas kamu ngomong hal-hal yang buruk tentang dirimu sendiri, tapi ternyata masih ada loh orang-orang yang mau nemenin kamu gitu, masih ada loh orang-orang yang mau dampingin kamu gitu. Nah, dari situ mulai gitu ya, mulai kayak oh iya ya mungkin aku egois nih, tapi orang-orang kayaknya masih mau dengerin aku. Bisa jadi aku juga bisa dengerin mereka balik gitu ya kan. Dari yang awalnya mereka dengerin aku coba cari-cari feedback dari mereka. Aku tanya gimana nih, aku orangnya kayak gimana sih gitu. Nah di situ tuh tumbuh ruang-ruang untuk toleransinya gitu kan. Dan dari situ aku juga belajar ya untuk ngenalin gitu loh. Oh ternyata aku itu bisa loh, kalau walaupun aku egois, ternyata aku masih bisa dengerin orang lain. Aku masih punya kesempatan untuk merubah sikap-sikapku yang kurang gak enak gitu ya. Dan lebih bisa acceptable gitu di circle sosialku. Dan berjalan lagi, gak langsung, prosesnya gak instan. Di situ mulai perlahan-lahan aku bisa ngelepas gitu ya rasa marah yang awalnya itu kalau keinget apapun tentang mantan, entah itu dari tempat, barang, foto atau apapun gitu kan, yang awalnya kayak aduh gila nih orang nyakitin aku gitu, sekarang kayak oh ya udah aja, keinget tapi ya udah gitu. Itu sih. Oke. Wah pasti pengalaman yang barat banget ya tadi. Iya. Kak Firza pun bilang titik terendahnya gitu, dan ya mungkin yang bisa di highlight pastinya posisi itu berat dan butuh waktu ya Kak. Iya benar banget. Butuh waktu, tapi alhamdulillah Kak Firza pun udah bisa melalui rasa depresi itu gitu ya. Betul. Oke. Semoga teman-teman Self People juga nih yang pernah atau berada di posisi yang sama kayak Kak Firza tadi bisa move on juga nih kayak Kak Firza, bisa terus ke depan kita. Amin. Semangat teman-teman yang masih berproses. Oke. Tadi sempat menyinggung tentang menyalahkan diri sendiri gitu ya. Iya. Menyalahkan diri sendiri, dan mungkin salah satu jalan keluarnya itu kan memaafkan diri gitu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai memaafkan diri, rasanya itu memaafkan diri tuh sulit gitu ya untuk dilakukan. Rasanya dibandingkan dengan memaafkan orang lain.
mungkin butuh beberapa orang. Nah, perasaan seperti mungkin kecewa ataupun menyesal gitu ya ke diri sendiri beberapa menyebabkan tekanan batin bisa dibilang ya. Rasa yang kesal gitu, nggak tahu harus disalurkan kemana dan juga gimana. Nah, aku pribadi nih sebagai seorang mahasiswa, pastinya masih teringat jelas gitu sewaktu menjadi mahasiswa baru, waktu baru masuk lah. Nah, banyak teman-teman aku sebagai seorang pelajar gitu yang posisinya tuh mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan gitu ya Kak. Dan kebetulan nih tanggal 17 Mei juga tahun 2022 itu kalau nggak salah tanggal berlangsungnya ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu buat adik-adik pelajar tahun ini. Nah, mungkin halnya sama gitu. Ada yang memiliki cita-cita untuk lolos di universitas tertentu gitu ya, yang mereka impikan. Dan juga pastinya mereka sudah mempersiapkan berbagai cara untuk mencapai universitas yang mereka impikan, seperti mungkin mengikuti bimbingan belajar ataupun dari sisi spiritual mereka secara kuantitas dan kualitas gitu meningkatkan doa-doanya ataupun persiapan lainnya deh gitu. Nah, tapi sayangnya sewaktu pengumuman di akhir gitu ya teman-temanku, ada beberapa yang dinyatakan tidak lolos gitu dari universitas yang mereka impikan. Nah, alhasil mereka pun beberapa merasakan kecewa gitu ya dan menyalahkan diri sendiri gitu, dan secara tidak langsung berkepanjangan kalau dilihat. Nah, kayak misalkan di posisi sekarang udah di semester 6, teman-temanku tuh masih ada yang bisa dibilang belum move on gitu. Mereka masih mengandai-andai kayak seandainya ya dulu aku masuk universitas A gitu atau B dan lainnya gitu. Kalau dari kasus yang aku sampaikan gitu ya, ataupun dari ceritanya Kak Firza, pastinya memaafkan diri itu sulit gitu untuk dilakukan. Kalau dari Kak Firza melihatnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan memaafkan diri itu sulit gitu? Oke, kebayang ya rasanya gitu kan, udah usaha banget, ternyata ya belum bisa sesuai dengan apa yang diharapin. Nah, kalau seandainya, mungkin sebelum aku jelasin kalau seandainya teman-teman ada di posisi seperti ini, it's okay ya gitu ya. Karena ya memang kalian sudah ngelakuin kerja keras yang sebagus itu gitu, dan ketika kalian merasa belum bisa menerima sepenuhnya pun juga nggak apa-apa gitu, itu juga sebuah proses. Nah, balik ke pertanyaan dari Almus gitu kan, apa sih yang bikin memaafkan diri sendiri itu sulit? Nah, tadi sebenarnya sudah terjawab ya gitu, dari ceritanya Almus, dari cerita teman-teman, kalau dia merasa dia masih belum bisa move on gitu. Dia masih berandai-andai kalau aja ya dulu aku keterima gitu. Kalau aja ya bisa jadi nih, kalau aja ya dulu aku katakanlah aku bisa jawab lebih banyak gitu, atau dari wawancara aku lebih lancar, pasti aku bisa keterima. Nah, pikiran-pikiran seperti ini itu bisa disebut sama yang namanya ruminasi. Salah satu faktor yang membuat memaafkan diri sendiri itu sangat sulit adalah karena kita terjebak di situasi itu. Kejadiannya emang udah lalu, tapi dibawa-bawa terus sampai sekarang. Nah, ruminasi ini membuat kita itu berpikir seolah-olah gitu ya, seandainya, dan tentu aja kita cuma fokus dari apa yang menurut kita gagal gitu. Apa kesalahan yang kita lakukan. Nah, nantinya juga akan beda ya dengan rilis gitu ya. Biasanya kan kita diminta untuk kita analisis lagi nih kondisinya gitu kan, supaya kita dapat pemikiran yang lebih netral dari segala sisi. Nah, ini beda dari yang namanya ruminasi. Kalau dari mikir dua sisi, kita kan punya semacam pikiran yang lebih netral gitu ya. Pikiran yang lebih realistis. Tapi kalau di ruminasi, kita itu stuck. Kita menolak pikiran-pikiran kayak gitu. Ya pokoknya kalau aku salah, salah. Aku gagal ya gagal gitu. That's it, selesai. Nah, ruminasi ini juga termasuk di salah satu kesalahan berpikir, teman-teman. Dan kenapa sih hal ini penting banget disadari kalau teman-teman masih ada di tahap ini? Karena itu nanti juga akan berdampak ke munculnya critical inner voice kita gitu. Kritik-kritik dirinya itu makin bergema gitu kan ya. Yang awalnya cuma aku ngerasa aku ngelakuin kesalahan di satu hal itu bisa jadi membesar gitu, meluas. Oke, aku katakanlah gini ya, aku nggak lolos ujian masuk perguruan tinggi. Tapi kalau kita ngebiarin kritik itu terus
menerus ada di pikiran kita gitu kan, gara-gara ngeruminasi tadi nih kejadiannya. Secara nggak langsung kita itu punya pandangan yang negatif ke diri kita sendiri secara keseluruhan. Oh, aku itu orang yang nggak mampu, aku itu orang yang nggak pinter, aku itu nggak guna gitu. Kebayangkan dari satu kejadian aja kita bisa ngejudge diri kita sekasar itu gitu. Nah, itu sih yang dikhawatirkan. Nah, dan dari dua itu ya, dari ruminasi, dari self kritik, biasanya gitu kan, ketika ngelihat teman-teman gitu, ngamatin di diriku sendiri, ketika self kritik itu muncul, kita nanti cenderung menolak gitu loh, menolak dan menarik diri. Nah, jadi kita semacam kayak ketika kita ngomong kita gagal, kita maksudnya nggak guna gitu kan, ngerasa nggak mampu, kita itu jadi menolak gitu ya, kayak nggak mau ingetin lagi sisi-sisi yang lain gitu di kondisi yang kita lalui sebelumnya. Nah, kalau seandainya dibiarin numpuk terus, ya sama aja, kita stuck lagi. Kita udah stuck, kita bikin tambah stuck lagi, malah sulit keluarnya. Itu sih yang paling banyak aku temui. Oke, berarti ada tahap namanya ruminasi gitu ya Kak, di mana seseorang itu terjebak gitu ya di suatu situasi tersebut yang menyebabkan dia self kritik. Iya. Nah, kalau dari faktor-faktor tadi nih yang udah disebutin sama Kak Firza, ataupun dari pengalaman Kak Firza yang udah pernah berada di tahap sesuatu yang berat gitu ya, dan berhubungan dengan memaafkan diri itu sendiri, metode apa sih Kak yang kemungkinan bisa dilakukan gitu, atau bisa dibilang efektif dan paling banyak works di banyak individu gitu, perihal memaafkan diri ataupun ya keluar dari fase-fase kayak ruminasi tadi ataupun self kritik dan lain-lainnya. Gimana Kak? Oke, caranya mungkin setiap orang bisa jadi beda-beda ya, tapi aku share dari yang aku tahu gitu, dan semoga bisa membantu. Jadi yang pertama paling penting dan sering diabaikan adalah kita terbuka dulu gitu sama apa yang kita rasain. Nah, terkadang nih teman-teman kan kalau maafin gitu kayak ya udahlah ikhlas, nggak usah dipikir gitu kan ya. Padahal nggak bisa. Itu kayak kita lagi nyebrang sungai, terus kita kayak maksain diri nggak ada jembatan, terus kita jumping gitu, nggak bisa, tenggelam gitu. Nah, itu dulu yang perlu diperhatikan. Kalau tadi aku ngomong tentang self kritik gitu ya, faktor yang bikin sulit untuk maafin adalah self kritik tadi, sebuah narasi. Di situ kita bisa mencoba untuk mengcounter dengan membentuk narasi yang baru. Nah, dari yang awalnya kita kenalan, dari apa yang kita rasain gitu ya, kayak aku ngerasa aku sedih, aku kecewa sama diri aku sendiri gitu. Dan dari anggapan bahwa aku udah mengecewakan banyak orang misalnya, di situ paling gampangnya adalah kita memposisikan diri kita jadi teman gitu. Kita memposisikan diri jadi teman untuk diri kita sendiri. Kalau kita jadi seorang teman yang care gitu ya sama temennya, dan ketika temen itu sedang down, lagi ada masalah atau lagi melewati fase yang kurang menyenangkan, kita bisa coba cari tahu gitu, apa sih yang akan aku lakuin buat dia gitu. Yang pertama, oh mungkin aku itu butuh dipupuk gitu kan ya, oh aku tuh pengen dikuatin gitu loh, aku tuh pengen nguatin dia kalau dia itu nggak seburuk itu gitu. Nah, gimana caranya gitu, tanya gimana caranya, kamu mau ngomong kayak gimana ke dia sebagai temen ya, katakanlah gitu kan, kalau tadi aku tuh nggak mampu, aku tuh orangnya pokoknya nggak bisa sukses lah kayak yang lain gitu. Nah, dari kita tahu gitu ya, oh ternyata aku tuh pengen memperlakukan temenku kayak, iya kamu emang gagal di fase itu, tapi coba lihat deh sekarang, kamu kan ngerasa bisa maju gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan sebelumnya. Kamu tetap bisa loh berkuliah, kamu tetap bisa nge-upgrade diri kamu saat ini. Nah, dari situ udah mulai kerasa gitu ya narasinya, dari yang awalnya aku tuh nggak mampu, aku tuh nggak bisa kayak yang lain, tapi enggak kok. Cuma di satu sisi aja kamu memang belum beruntung gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa di semua hal. Nah, jadinya lebih lembut tuh narasinya ya kan. Dan ini sih sebelum ke sana penting juga ya untuk penting juga nih titipan gitu ya untuk teman-teman, kalau
untuk bisa ngehadapin self kritik itu kita perlu berwelas asih gitu sama diri kita sendiri. Butuh adanya self compassion. Nah, self compassion tuh yang kayak gimana sih? Simple, sekedar sadar aja kalau yang namanya hidup itu nggak sempurna. Dan kita pun juga nggak sempurna dan nggak semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama. Terus yang kedua, ya semua orang itu pun pernah ngalamin kegagalan gitu. Nggak kita aja, dan ketika kamu mengalami kegagalan itu, ya berarti kamu melewati satu fase. Tapi bukan berarti sepenuhnya kamu gagal. Dan yang paling terakhir, yaitu tadi, kamu ngamatin lagi nih perasaanmu kayak gimana. Diterima aja gitu. Aku lagi marah, ya nggak apa-apa marah. Kalau sedih ya sedih, kamu nangis. Jangan dikuat-kuatin gitu ya. Jangan enggak aku baik-baik saja gitu. Tapi ternyata ditumpuk emosinya, nanti akhirnya jadi sensitif. Jadi lebih labil emosinya. Nah, itu juga yang cukup mengkhawatirkan gitu ya, red flags gitu dari proses-proses memaafkan itu. Nah, lanjut gitu ya, setelah narasinya udah lebih baik, ketika emosinya udah lebih stabil, boleh loh untuk ngelihat lagi kondisi yang terjadi di saat itu gitu. Kalau kita biasanya kan ruminasi tadi ya, kita balik ke kesalahan kita, kayak kita kurang baik, kita kurang berusaha, kurang usaha yang yang lebih gitu kan. Nah, kita lihat lagi nih, ada nggak sih faktor lain yang ikut berpengaruh dan itu nggak bisa aku kendalikan. Biasanya lupa nih di titik ini gitu ya kan, karena kalau proses seleksi contohnya ya kan, itu juga dipengaruhi sama pihak interviewernya mungkin, atau pihak dari seleksinya, atau mungkin juga dari peluang maupun pesaing-pesaing kita gitu, karena kita nggak mungkin ngukur semuanya ya kan. Nah, batasan-batasan itu yang membuat kita jadi lebih toleransi sama kesalahan atau kegagalan yang kita lakukan. Kayak gitu sih prosesnya, simple, tapi perlu konsistensi gitu ya. Perlu dijalani pelan-pelan. Kalau emang lagi muntap ya udah, kalau lagi intens dinetralin dulu. Baru nanti kita bisa masuk ke dari sisi kognisinya. Tapi emosinya, dengan catatan emosinya stabil dulu gitu ya. Kayak gitu sih prosesnya. Oke, semoga teman-teman self people nih ya, yang lagi dengerin dan juga sedang merasakan kesulitan gitu ya, Kak Firza, bisa melakukan hal-hal tersebut gitu dengan mengubah narasi baru. Tadi cukup mengobati ya sebenarnya ya, meskipun pastinya nggak bisa instan gitu, butuh waktu untuk menerapkan hal tersebut. Dan ketika mengingat suatu kejadian pun ya coba lihat lingkungannya gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan gitu. Betul banget. Dan tidak sepenuhnya salah diri kalian gitu. Salah diri sendiri ya. Betul. Nah, mungkin buat beberapa self people atau pendengar podcast kali ini yang udah berusaha gitu ya, ataupun sedang berusaha namun dirasa kayaknya belum ngelihat progres ataupun hasilnya, mungkin bisa dicoba dengan datang ke yang profesional gitu ya Kak Firza ya. Misalkan datang ke psikolog. Nah, kebetulan juga nih dari Self Open Space mempunyai layanan yaitu berupa konseling online bernama Self Life Counseling. Nah, jadi buat self people yang lagi butuh bantuan para profesional, mungkin bisa datang, misalkan mau ketemu Kak Firza gitu ya, bisa ya Kak ke Self Life Counseling ini. Iya. Caranya gimana? Caranya itu kalian bisa langsung aja datang ke bio Instagramnya Self Open Space. Di sana nanti ada link yang akan direct menuju CP-nya gitu, CP yang dari Self Open Space untuk menggunakan layanan Self Life Counseling tadi. Oke, nah mungkin last question nih buat Kak Firza untuk podcast kali ini. Tadi kan kita sudah membreakdown gimana cara menyelesaikannya. Nah mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih dahsyatnya manfaat dari memaafkan diri gitu. Coba bisa disebutkan nggak Kak, yang sekiranya tuh orang-orang banyak nggak sadar gitu
manfaat dari atau dampak positif dari memaafkan diri itu sendiri? Bisa ini ya, bisa dipahami ya, orang kan kalau nggak ngalamin sendiri susah gitu ya untuk tahu gimana sih rasanya kalau bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, di sini aku mau share ya gitu, lebih ke share pengalaman pribadi. Kalau seandainya nih teman-teman yang alhamdulillahnya sudah bisa untuk memaafkan, itu yang pertama, yang paling jelas aku rasain adalah kita punya pandangan yang lebih positif, itu sih, terhadap apapun, terhadap siapapun gitu. Kebayangkan kalau kita masih punya genggam gitu, rasa kecewa, sedihnya, kita melihat sesuatu itu pun juga akhirnya ngeblur gitu. Ngeblur dalam artian kayak tadi gitu ya, misalnya aku gagal di satu hal, kayaknya aku nggak mau coba yang lain gitu. Nah, aku nantinya bakal gagal juga gitu, enggak deh gitu. Nah, kita jadi missing opportunities yang mungkin bisa membantu kita ke depannya. Itu yang paling banyak aku rasain gitu kan. Dan teman-teman yang aku lihat juga, pandangan yang lebih positif itu tadi. Nah, setelah itu juga dari itu tadi ya, emosinya gitu. Kalau tadi aku merasa pernah ada di fase depresif, aku sekarang jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk ngerasa optimis gitu ya. Dari yang awalnya so sad gitu kan, down banget, masih bisa nih ngerasain yang namanya optimis, mau berusaha lagi, ngerain effort gitu kan, kenalin potensi lagi, kita jadi lebih mudah terbuka dengan hal-hal itu. Nah, kenapa sih hal itu penting gitu kan? Karena kalau kebayangkan kalau seandainya kita punya pandangan yang nggak oke, otomatis kita pun juga nggak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan ini yang nantinya membuat kita makin makin mati rasa gitu ya. Kalau udah nggak bisa, kalau seandainya berbicara happy atau sad itu udah mati rasa. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman nggak sampai gitu ya ke tahap itu. Terus kalau seandainya teman-teman juga tadi coba latihan gitu ya tentang changing narration, tentang inner self-critic kita yang begitu kasar dan akhirnya kita bisa mengubah itu, seenggaknya jadi lebih halus gitu ya. Kita jadi ini ya, melihat diri kita tentu aja itu sebagai orang yang punya dua sisi, di mana itu bisa juga kita terima dengan lebih lapang dada gitu ya. Ketika kita bisa menerima diri, otomatis kita pun nggak ngerasa keberatan gitu. Oh, ternyata aku memang punya kekurangan, tapi bukan berarti kekurangan ini penghambat aku. Justru ini adalah kesempatan aku tahu gitu kan celah-celah mana sih yang bisa aku gunain untuk mengembangkan diri aku sendiri. Nah, ketika kita udah tahu gitu ya, kita udah lebih kenal diri kita punya pandangan yang lebih positif, baik ke diri maupun ke setiap kesempatan yang akan datang, kita pun jadi ngerasa ngerasa lebih hidup gitu loh. Kita jadi bisa ngerasain, oh ini loh yang namanya hidup, oh ini loh naik turunnya. Jadi ngerasa lebih hidup itu tadi. Dan ketika kita sudah melewatinya, biasanya yang kita temukan adalah kita ngerasa puas gitu. Oh, karena ini loh aku bisa, karena melewati ini loh aku bisa, katakanlah aku bisa jadi orang yang seperti saat ini gitu. Dan ketika kita puas, otomatis ya kita happy, kita ngerasa enough gitu di hidup kita. Itu sih kekuatan dari memaafkan diri. I see. Keren banget sih, pastinya banyak banget gitu ya Kak Firza. Kalau misalkan dijabarin satu-satu itu manfaatnya terlalu luar biasa gitu dengan memaafkan. Iya. Oke. Benar-benar. Mungkin karena waktunya sudah terbatas nih Kak Firza. Terima kasih banyak untuk Kak Firza telah berbagi ilmunya dan juga pengalaman pribadinya tadi. Semoga tidak kenapa-napa ya di-share di sini. Iya. It's okay, nggak apa-apa, sudah berlalu ya. Terima kasih juga untuk Almus dan teman-teman. Semoga yang kita obrolin di siang ini bisa bermanfaat ya. Amin, pastinya. Oke. Untuk Salvo People nih yang ingin up to date dengan Salvo Podcast episode selanjutnya ataupun segala program dan layanan dari @selfopenSpace, bisa banget follow akun media sosial kita di @selfopenSpace, baik itu Instagram, TikTok, Spotify, YouTube dan lainnya.
Mungkin aku Almus selaku host pada kali ini izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Salvo Podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.